Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang senantiasa memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat DSH Channel yang dirahmati Allah, saat kita membaca sejarah Rasulullah SAW, kita menemukan banyak pelajaran berharga dalam perjalanan dakwah beliau. Tak jarang muncul tantangan yang besar, baik berupa gangguan fisik, teror, perbal, hingga tuduhan yang tidak berdasar. Bahkan pada suatu masa, beliau pernah dituduh ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena adanya jeda dalam turunnya wahyu. Keadaan ini menggambarkan betapa berat ujian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Namun di tengah segala kegelisahan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dua surat yang luar biasa, yakni surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah. Dua surat ini tidak hanya menenangkan hati Rasulullah, tetapi juga menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Selamat datang kembali di DSH Channel. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ad-Duha, "Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi." Dua ayat ini menggambarkan dua suasana yang kontras. Waktu duha melukiskan terang dan ketenangan, sementara malam menggambarkan kegelapan dan kesunyian. Dengan sumpah ini, Allah ingin menegaskan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan Rasul-Nya, tidak juga membencinya. Pesan ini sangat relevan bagi kita. Bagaimana Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad SAW, begitu pula Allah tidak akan meninggalkan kita walaupun dalam situasi sulit sekalipun. Selanjutnya, Allah mengingatkan bahwa dalam setiap kesulitan selalu ada solusi. Dalam Quran surat Ad-Duha, Allah berfirman, "Bukankah Dia mendapatimu sebagai anak yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu dalam keadaan bingung, lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu dalam kekurangan, lalu Dia memberikannya kecukupan." Ayat ini mengajak kita untuk merenungi perjalanan hidup. Kita semua pernah mengalami kesulitan, namun bukankah Allah selalu memberikan jalan keluar? Bahkan apa yang dulu terasa berat kini telah berlalu dengan solusi yang sangat indah. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, surat Al-Insyirah melanjutkan pesan yang sama. Ketika itu Allah berfirman, "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Dua kali Allah mengulang ayat ini. Ini bukan sekedar pengulangan, tetapi penegasan bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Bahkan kemudahan itu lebih dekat dari yang kita duga. Tugas kita adalah bersabar, berusaha, dan terus bertawakal kepadanya. Namun Allah tidak hanya mengajarkan kita untuk bersyukur saat menerima nikmat, Allah juga memerintahkan kita untuk berbagi. Masih di dalam Quran surat Ad-Duha, Allah memerintahkan, "Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta, dan janganlah kamu menghardik, dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya, yaitu dengan bersyukur." Ini adalah pesan yang sangat dalam. Jika kita pernah merasakan kesulitan dan Allah memberikan jalan keluar, maka jadilah solusi bagi orang lain. Bantulah mereka yang membutuhkan seperti anak yatim dan orang yang meminta pertolongan. Dengan cara itu, kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semua DSH Channel, dari surat Ad-Duha dan Al-Insyirah, kita belajar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Setiap kesulitan yang kita alami adalah bagian dari rencana Allah untuk mendekatkan kita kepadanya, dan setiap kesulitan itu pasti disertai dengan kemudahan.
Maka mari kita jadikan nikmat yang kita terima sebagai jalan untuk berbagi dan bersyukur. Jadilah pribadi yang tidak hanya kuat menghadapi ujian, tetapi juga menjadi penolong bagi orang lain. Semoga kita semua termasuk hamba yang senantiasa bersyukur dan bersabar, serta mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.